Kelas psikometri hari ini adalah pertemuan ke-10. Kita akan belajar bersama tentang tampilan dan administrasi skala. Apa saja konten skala? Itu adalah pertanyaan hari ini. Kenapa sih? Oke, sebelum kita menuju ke konten skala ya, terkait dengan materi hari ini. Hari ini kan kita akan membahas tentang tampilan dan administrasi skala. Jadi bagaimanakah skala itu kita suguhkan kepada peserta, kepada subjek, dengan memberikan tampilan yang bagus, yang menarik. Kenapa? Apakah itu penting? Jawabannya adalah penting, karena bisa membangkitkan semangat, motivasi subjek untuk mau mengisi dari skala yang kita berikan. Oke, sekarang konten dari skala. Konten dari skala itu yang pasti nanti harus, selain ada pertanyaan atau pernyataan, maka perlu ditambahkan identitas. Jadi kalau misalkan Anda membuat skala, pastikan ada tempat untuk mengisi identitas dari subjek, penjelasan dan perintah atau instruksi. Nah, ini penting sekali ya. Bagaimanakah kemudian sebuah skala itu bisa dikerjakan? Maka harus dijelaskan, harus ada perintah, apakah harus menyilang, apakah harus mencentang, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, item skala. Tentu pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan dalam skala yang mau Anda berikan itu harus sesuai dengan blueprint yang sebelumnya pernah Anda buat. Kemudian baru kolom respon. Mau pakai 4 respon, jadi netralnya tidak ada, atau 5 respon dengan ditambahkan netral, itu boleh ya, terserah Anda mau pakai ada netralnya atau tidak. Misalkan setuju, berarti ya nanti sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Itu kalau 5 respon. Kalau misalkan 4 respon, berarti ya tinggal netralnya dihilangkan. Nah, tampilan skala ini hanya contoh saja ya. Saya pernah ngajar di UIN Sunan Kalijaga, dan kalau misalkan membuat tampilan skala, bagian covernya itu seperti ini boleh. Ya, seperti pada gambar di sebelah kiri ini, skala perilaku sesama teman, skala kecerdasan emosi. Nah, tampilan luar covernya itu Anda perlu memberikan judul dan sampul. Kemudian jenis dan ukuran fontnya disesuaikan. Jangan kemudian misalkan untuk anak-anak Anda kasih font yang enggak lucu. Nah, kalau untuk anak-anak ya lebih baik digunakan yang kira-kira anak-anak itu suka dengan fontnya gitu ya. Kemudian kalau nanti untuk orang dewasa ya digunakan yang standarnya saja. Nah, skala sebaiknya diberi judul yang netral supaya tidak bias. Jadi misalkan Anda ingin mengukur tentang agresivitas perilaku, maka Anda bisa menggantinya dengan skala perilaku sesama teman. Nah, begitu ya. Jadi tidak langsung menuliskan kata agresif atau agresivitas. Kalau bisa, usahakan dihindari langsung menulis itu. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya tidak apa-apa. Lebih baik dihindari, karena untuk mengurangi bias. Kemudian tampilan format dan tata tulis. Tampilan dalam dulu. Di dalamnya itu ada konten skala ya. Konten skala itu meliputi ada penulisan item pernyataan, ada penulisan pilihan jawaban, dan juga Anda harus perhatikan EYD, ejaan yang disesuaikan. Jangan kemudian nanti salah tulis, salah ketik, misalkan di samping, apakah di samping itu dipisah atau digabung. Nah, itu Anda harus paham dengan EYD seperti itu ya. Kemudian halaman hilang, jangan sampai ya, jangan sampai ada halamannya tidak ada. Jadi sebelum kita memberikan skala ke subjek pun, subjek juga diminta untuk mengecek apakah semua halaman ada atau tidak. Kemudian jangan sampai ada font yang tidak wajar ya, fontnya harus wajar saja. Dan juga hindari typo, kesalahan penulisan meskipun hanya satu huruf atau tanda baca. Harusnya ada tanda tanya tapi tidak ada tanda tanya, misalkan begitu. Nah, kemudian untuk contohnya seperti ini. Anda kalau misalkan nulis fontnya seperti yang tertera ini kan nggak enak dipandang ya. Kemudian atau fontnya seperti ini, seperti ini juga tidak bagus ya. Saya senang hidup sendiri, saya senang dunia, tapi fontnya seperti ini kurang baik. Atau seperti huruf Latin juga kurang tepat gitu ya. Jadi kita pastikan tampilan format dan tata tulisnya itu ya bisa menimbulkan semangat bagi subjek atau jelas gitu ya bagi subjek.
Nah, ini adalah contoh juga yang salah ya terkait penulisan item dan juga EYD. Anda perhatikan, coba di dalam kotak ini, tabel ini ada berapa kesalahannya? Banyak ya. Ini yang merah-merah ini adalah contoh kesalahan. Ya, bertahan. Itu harusnya digabung di atas, taruh di atas saja. Tata tulis, tata letak. Seperti EP-nya besar, keluarga UAR-nya G-nya besar. Ini salah ya. Gunung Merapi, Gu-nya di atas, Nung-nya di bawah, salah ya. Jadi ini, nah ini juga CTS ya. Ini kan bukan CTS. Ini kan harusnya STS ya. Ini banyak sekali yang kesalahan seperti ini. Jangan sampai nanti terulang pada Anda atau skala Anda gitu ya. Ini contoh-contoh kesalahan ya, diterima, D-nya harusnya kecil ya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan seperti yang terjadi dalam slide yang Anda lihat ini. Ya, ini salah. Oke, sekarang tata letak ya. Tata letak prinsipnya adalah memudahkan subjek dalam memberikan jawaban seketika. Jadi kita ingin subjek itu ketika mau menjawab itu dia langsung bisa memberikan jawaban seketika itu juga. Ya, jangan sampai karena tata letak mereka harus mencari-cari halaman, harus mencari, akhirnya mereka malah bingung. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Mudahkan subjek untuk bisa memberikan jawaban saat itu juga. Jadi misalkan dibutuhkannya 4 lembar ya kita gunakan 4 lembar. 4 lembar kertas ya, jangan kemudian kita irit-irit kertas kita gunakan hanya 1 lembar atau digunakan malah lebih, misalkan hanya butuhkan 4 lembar tapi kita pakainya 10 halaman ya, atau 40 halaman, satu soal 1 halaman, itu malah nggak tepat juga. Kemudian prinsip penyaluran kedua adalah menarik. 1 halaman sebaiknya tidak terlalu banyak item, buat proporsional ya. Contohnya seperti yang Anda lihat ini contoh pernyataan yang menurut saya terlalu panjang ya. Contoh ya, kita baca nomor 3. Bapak Ibu sebagai pengelola institusi mengimplementasikan program kerjasama internasional dengan orientasi pengembangan kemampuan institusi untuk berkompetisi di lingkungan lokal dan internasional. Capek ya bacanya. Maksudnya capek itu begini, kalau kita membaca dengan satu tarikan nafas itu berarti nggak capek, tapi kalau kita membaca dengan beberapa kali tarikan nafas itu berarti dikatakan capek ya. Artinya kalau capek berarti terlalu panjang gitu ya. Nomor 4, Bapak atau Ibu sebagai pengelola institusi mengimplementasikan program kerjasama internasional sebagai upaya institusi untuk mempertahankan keberlangsungan institusi dalam jangka panjang ya. Jadi terlalu panjang ya. Jadi ini lebih disingkat ya, dipendekkan. Dan ini tata letaknya menurut saya ya, kalau tipikal seperti ini ya tidak ada masalah sih sebenarnya dengan pernyataan. Kemudian di sebelah kanannya itu STS, TS, RR, SS, SS ini juga tidak masalah. Tapi saran saya untuk skala Anda lebih baik ini dijelaskan. STS itu apa? TS itu apa? Jadi langsung ditulis. RR itu apa? Raden Roro. S itu apa? SS itu apa? Spesial sambel. Jadi lebih baik ini langsung ditulis, yang semuanya tulis jelas gitu ya. Misalkan sangat tidak sesuai ditulis saja. Daripada 1, 2, 3 ini lebih baik tulis sangat tidak sesuai atau tidak sesuai. Jadi semuanya ditulis begitu. Kemudian contoh lagi, saya selalu mengerjakan ulangan biologi sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ada kalanya mudahnya seperti soal UTS WAS seperti ini. Boleh ya. Anda boleh menuliskan atau membuat skalanya tidak pakai kotak-kotak tapi seperti soal UTS seperti ini, WAS seperti ini, boleh. Atau contohnya seperti ini, tata letak. Ya, ini yang tadi saya katakan, lebih baik ditulis semuanya, jangan disingkat-singkat ya. Saya iri dengan teman yang kelima ya. Saya iri dengan teman yang lebih pintar daripada saya. Ya, kalimatnya simpel kan? Kalimatnya simpel, tidak terlalu panjang, tidak perlu tarik nafas lagi. Sangat sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Ini dengan 4 format respon ya. Nah, jadi ditulis seperti ini adalah yang sangat saya rekomendasikan. Kertas dan warna. Lebih baik satu muka kertas, bukan bolak-balik. Jika item banyak, boleh dibentuk atau dibuat sebagai booklet
Jika item sedikit digunakan lembaran, ada variasi warna pada kertas boleh, asal terbaca, jelas, dan proporsional sesuai pada porsinya. Lembar jawaban, kalau misalkan Anda mau pakai, bisa menggunakan lembar jawaban terpisah jika diperlukan ya. Tapi pastikan subjek tidak lupa untuk menuliskan identitas. Jangan sampai subjek itu hanya menulis di bagian soal, tapi di bagian lembar jawaban nanti lupa. Ya, yang kebingungan nanti akan keteteran nanti Anda. Nah, jika item terlalu banyak, jawaban bisa langsung pada booklet gitu ya. Tidak harus pakai LJK. Kemudian data identitas, berisi data terkait identitas subjek yang relevan dengan tujuan alat ukur. Misalkan Anda mau mengukur tentang skala kepuasan batin, tidak perlu ditambahkan penghasilan berapa, misalkan ditambah lagi status, ya intinya boleh saja dicantumkan ya identitas subjek as long as selama itu relevan dengan tujuan alat ukur Anda. Misalkan Anda mau nanti mengcompare dengan orang yang memiliki gaji di bawah 5 juta dengan di atas 5 juta. Nah, kalau begitu berarti Anda harus mencantumkan identitas yang isinya tentang penghasilan, begitu ya. Nama, usia, agama, ya tergantung ya. Anda mau ada yang diukur nggak dari agama? Misalkan ingin membandingkan orang beragama Nasrani dengan orang beragama Katolik, ya bisa, ya gitu ya. Tapi kalau tidak ada kaitannya, ya lebih baik tidak usah ditulis. Suku, pekerjaan, nah pastikan hanya mencantumkan data yang mau Anda butuhkan gitu. Nah, ini penting, instruksi pengerjaan ya. Jadi dalam skala itu tidak hanya serta-merta identitas, kemudian pernyataan, tapi juga harus ada instruksinya. Anda harus menuliskan instruksi plus contoh pengerjaan, dan contoh kalau misalkan jawabannya itu nanti salah, what should they have to do. Jadi apa yang harus mereka lakukan kalau misalkan ternyata mereka jawabnya salah, apakah dilingkari atau dicoret 2 kali. Nah, itu penting untuk diberikan pemahaman, dan itu juga dijelaskan di instruksinya. Meskipun nanti ketika Anda memberikan skala itu Anda juga menjelaskan kembali. Nah, meskipun sudah umum ya, instruksi tetap harus disertakan dan dijelaskan. Pastikan pemberian instruksi jelas, pada to the point, tapi tidak perlu terburu-buru. Ya, lebih baik Anda memastikan peserta atau subjek itu paham daripada Anda mengejar, karena semua yang dikejar itu pasti tidak asik ya. Anda kalau memberikan skala ke subjek pun jangan sampai subjek itu dia terburu-buru juga. Lebih baik cari subjek yang lain daripada dia terburu-buru, karena nanti hasilnya bisa mempengaruhi reliabilitas dan validitas. Intonasi. Nah, ketika Anda memberikan instruksi ya, pastikan intonasi Anda mainkan saat memberikan instruksi juga penting. Ya, jadi jangan hanya satu intonasi, seperti misalkan mohon perhatian, ini ada skala Anda isi dengan 4 format. 1 berarti sangat tidak setuju, 2 berarti sangat setuju, dan seterusnya. Itu kan kayak lagunya siapa? Kerasakti itu nantinya. Oke, sertakan contoh cara menjawab skala, serta misalkan mengoreksi. Tadi udah ya. Nah, instruksi pengerjaan yang kedua, instruksi yang baik harus memiliki 2 hal berikut. Apa? 1. Kalimat, kata demi kata yang diucapkan tester Anda ya, mampu menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh testi, oleh subjek. Jadi kalimatnya harus jelas juga ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang sering diajukan oleh testi dan jawaban yang relevan. Misalnya ya, mohon maaf, relevan setelah telah disampaikan tester. Jadi misalkan Anda tahu ada beberapa yang kemungkinan nanti akan ditanyakan, Anda jelaskan lagi boleh, atau Anda berikan ketika memberikan instruksi itu boleh. Ya, jadi misalkan ada pertanyaan, ataupun misalkan tidak ada pertanyaan tapi Anda buat sendiri, itu boleh ya. Jadi supaya mereka yang malu-malu bertanya itu bisa tercover di situ. Hal-hal lain yang dianggap perlu dalam instruksi adalah cara mengubah jawaban. Nah, tadi sudah ya, cara merevisi jawaban. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh testi, misalkan mengerjakan sambil main HP, kemudian mengerjakan skala sambil memfoto misalkan ya. Kan barangkali
skala itu nanti kalau disebarluaskan malah nggak bagus karena masih dalam masa-masa validasi misalkan begitu ya, jadi belum bisa disebarluaskan. Kalimat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan atau cara memberikan respon jawaban, jangan sampai ada dicoret-coret kalimatnya atau misalkan ditambah kalimat, nah itu jangan sampai terjadi. Nah oke, saya ingin mengingatkan, sudah dapat validator atau belum? Jadi Anda harus mendapatkan validator ya sebelum pertemuan yang akan datang ya, berarti Selasa depan pengambilan data. Jadi kalau misalkan Anda kesulitan mencari validator, boleh mengambil kakak tingkat psikologi yang sedang skripsi atau alumni atau dari jurusan lain yang dia paham tentang psikologi skripsi atau skala ya, dari kampus lain boleh gitu ya, atau dosen boleh ya, tapi Anda jangan memaksa. Kalau memaksa ya resiko tanggung sendiri. Saya tidak menyarankan memaksa ya, meminta tolong gitu ya. Berapa tadi validatornya? Kemarin saya bilang berapa, ingat nggak? 1 sampai 3 ya, jadi Anda maksimal banget, minimal banget itu 3 ya, cari validator 3 gitu ya, boleh lebih. Topik penelitian bukan minat saya. Misalkan Anda sekarang mau fokuskan juga pada skripsi Anda dan Anda bingung, ini kira-kira misalkan Anda mau kepuasan kerja, ini kira-kira sesuai nggak ya dengan minat saya? Tidak masalah, Anda boleh mengerjakan pembuatan skala ini sekaligus untuk skripsi Anda, berarti Anda juga harus bersungguh-sungguh, atau misalkan hanya untuk belajar dulu boleh. Misalkan nanti judul skripsi dengan topik yang skala Anda buat ini tidak sesuai, ya tidak masalah. Skripsi pun tidak harus sesuai dengan minat kok. Ya, ada yang dia minatnya psikologi industri dan organisasi, tapi skripsinya tentang psikologi pendidikan, gitu ya. Ada, kayak gitu boleh, ya. Oke, Anda sulit mencari subjek, ya disesuaikan saja dengan karakteristik subjek. Misalkan Anda mau cari tentang mahasiswa semester 1, nah itu dicari karakteristik apa? Yang dia berusia. Nah, jadi kita mencari subjek itu, ya. Cari berdasarkan karakteristik yang telah kita buat. Jadi jangan general. Kalau general nanti Anda bingung, dan itu bisa mempengaruhi validitas juga ternyata. Semakin spesifik, ya itu semakin bagus. Jadi artinya Anda ketika mau mencari subjek, pastikan Anda membuat kriteria dulu. Karakteristik subjek yang mau Anda cari itu seperti apa. Misalkan bekerja, apakah dia harus berusia di bawah 30 tahun, pengalaman kerjanya minimal 1 tahun. Nah, itu salah satu contoh dari karakteristik. Penghasilan dan seterusnya ya, itu salah satu contoh karakteristik. Kapan nanti harus menghapus item ya? Setelah ambil data tryout. Jadi misalkan Anda sekarang validator ya, sudah dapat validator, ternyata item Anda harus dihapus. Nah, diamkan dulu aja. Didiamkan dulu ya, dibiarkan dulu aja, jangan dihapus ya. Nanti setelah ambil data tryout, Anda akan tahu ya. Setelah Anda tahu hasil dari validitas icon V, kemudian coefficient reliability ya, atau alpha Kornba, nanti baru akan bisa menghapus item. Perhatikan, jika item di delete, maka blueprint juga harus diperbaharui. Saya ulangi ya, jika item Anda hapus, maka blueprint Anda juga harus diperbarui mengikuti aturan item yang di delete. Begitu ya, jadi hati-hati. Oke, saya tahu Anda barangkali tugasnya banyak gitu ya, kemudian urusannya juga banyak. Ini hanya tips saja dari saya. Jadi Anda gunakan diagram ini ya, kapan harus merencanakan, kapan harus melakukan pekerjaan yang Anda butuhkan, kapan harus di schedule dulu, dan kapan harus direview. Jadi Anda bisa melihat skala prioritas Anda di mana. Kalau misalkan itu mendesak banget dan itu juga penting banget, berarti mendesak dan penting ya, berarti di sini mendesak dan penting ya, berarti di sini maka do it now. Jadi Anda harus melakukannya sekarang. Misalkan minggu depan itu harus mendapatkan validator, karena minggu ini harus mendapatkan validator karena minggu depan harus pengambilan data, berarti itu maksudnya di do it now ya. Yang lainnya tugas-tugas ataupun kegiatan yang lain boleh direncanakan, boleh di schedule ulang, boleh ditunggu, boleh direview saja gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Jika ada pertanyaan, you can find me at Haris Nur Ali, atau email saya di harisnurali@gmail.com, atau WhatsApp saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.